Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Ini yang saya hormati pertama, pengatur saya ini Profesor Dr. Haji Masyuri. Yang cara ngomong tidak kayak profesor tapi kayak jurkam. Jadi kalau ciri utama akademisi itu kalau ngomong itu teduh, datar, runtut, sehingga memaksa orang lain itu menerima karena runtutan logika yang terbangun. Nah, kalau ini enggak, pokoknya kasar gitu, pokoknya orang itu. Ini agak lazim, agak dalam dunia ilmu. Semua wakil rektor, semua yang hadir yang saya hormati, saya seperti yang dikatakan moderator, Pak Sinten? Bapak Anwar, bahwa memang saya tidak boleh terikat sama yang di belakang ini karena ini kayak apa ya, ada satu madhab yang anak-anak Unisma semuanya harus tahu, teman-teman di Unisma menjelaskan itu tidak lebih baik. Jadi karena seakan-akan belum melakukan. Indonesia itu dulu kedatangan Islam itu tidak pernah dipertentangkan antara Islam dan negara, sehingga diskusi itu sudah salah karena para wali itu tidak pernah mempertentangkan Islam dan keindonesiaan atau kebinekaan. Satu, bahwa para wali itu misinya dakwah. Di mana-mana dakwah itu pasti ketemu yang berbeda. Mulai beda agama, beda pilihan madhab, beda tradisi, beda kultur. Jadi itu tidak perlu dipertentangkan, tapi malah itu jadi lahan dakwah. Sehingga kita-kita ini kalau diminta diskusi hubungan negara dan agama, malah bingung. Memangnya kenapa? Itu seperti dulu zaman P4. Saya punya kawan di Jogja, teman saya nulis tafsir Profesor Zaini, itu pernah zaman Pak Harto disuruh sosialisasi P4 di Papua. Apa hubungan Pancasila dan UUD 45? Itu orang Papua jawab, hubungannya baik-baik saja Pak. Jadi yang unik itu ketika disuruh baca Pancasila, 1 Pancasila, 2 ketuhanan yang Maha Esa. Akhirnya 6 kan? Kenapa Pancasila jadi 6? Yang unik itu ketika ditanya, ini saya melihat langsung di TV 7 itu, Indonesiaku itu. Ada anak-anak kecil ditanya, bendera ini milik siapa? Bendera merah putih itu. Jawabannya apa? Milik sekolahan Pak. Karena memang milik sekolahan. Itu yang tanya itu kaget. Milik sekolahan Pak. Nah, tentang tema ini mohon dibaca ini langsung start ya, langsung serius karena tadi sudah kayak jurkam tadi, ini yang langsung khas ilmuwan. Ini sebagai penghormatan saya pada Unisma, ini khas keilmuan. Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Ya, saya ulang lagi ya, Imam Zuhri adalah gurunya Imam Malik. Halaman 29. Ini langsung start saya baca halaman 29. Dan ini terutama yang para punggawa-punggawa ini. Saya baca ya. Ini teks tidak ada yang saya rubah, memang persis seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulu Zuhri, ini gurunya Imam Malik. Fama futiha fil islami fathun qablahu kana a'zama minhu. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Falamma kanatil hudnatu wa wadu'atil harbu wa amana nasu ba'duhum ba'da wal taqaw fatafawadu fil hadits wal munazaah. Falam yaqlim ahadun bil islami yaqilu syai'an illa dakhula fihi. Walaqad dakhlataini kasanaten mislu mangkana fil Islam qabla dzalika au aktsar. Terus ini ngomongnya harus santai, nggak boleh provokatif. Begini, kita tahu dalam perdamaian Hudaybiyah itu poin-poinnya itu semuanya merugikan Islam. Di antaranya adalah jika yang Islam masuk kafir harus dibiarkan karena berarti masuk ke habitat asli. Karena Nabi sebelum jadi Nabi komunitas pokok itu kafir, sehingga kalau Islam masuk kafir kembali ke habitat. Tapi kalau Islam masuk kafir, kafir masuk Islam itu harus dikembalikan karena dianggap bid'ah. Maka kalau kamu dituduh bid'ah itu tenang saja dulu, Nabi itu ya dituduh ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang baru. Cuma agak diteruskan wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Jadi orang-orang kafir dulu kalau ngomentari Nabi ya ji'ta bidinin muhdas, kamu datang dengan agama yang apa? Baru. Nabi nurut. Semua perjanjian yang merugikan Islam itu Nabi nurut. Tapi Nabi hanya minta satu hal, jangan ada perang 10 tahun.
Dan orang boleh seminar, boleh diskusi tentang Islam. Ya ini dengerin betul ini. Jadi saya tidak akan provokatif, ini pakai logika. Nanti bisa dipakai disertasi doktor. Tapi saya minta orang boleh diskusi, boleh seminar tentang Islam. Akhirnya saat itu juga ada orang yang masuk Islam. Di depan tulisan itu belum kering istilahnya. Datang ke situ namanya Abu Jandal bin Suhail bin Amr. Itu datang ke Nabi, ya Rasulullah saya ini mau masuk Islam. Kata orang-orang kafir, ini pertama Muhammad, kamu komitmen enggak sama perjanjian? Kalau kamu komitmen harus kamu kembalikan. Nabi bilang, ya Abu Jandal kamu kembali ke mereka, ke habitat mereka, yaitu menjadi kafir, di komunitas kafir maksudnya. Akhirnya nangis. Sayyidina Umar itu dekati Abu Jandal, kemudian memberi isyarat supaya ngambil pedangnya. Jadi syaratnya wong ini bacok ora wis. Maksudnya orang-orang kafir. Tapi Abu Jandal nggak mau. Singkat cerita akhirnya kembali ke komunitas kafir. Tapi yang dikatakan Imam Zuhri cara analisis. Ini nggak bisa pakai provokatif, harus pakai analisis. Innama kanal qitalu haitsul taqon nasu. Yang namanya perang itu menjadikan orang tidak berpikir jernih. Ini poin yang diambil oleh Rasulullah. Kalau dibahasakan Nabi curi kesempatan, masuk Nabi dikatakan mencuri, meskipun itu hanya bahasa ya. Nggak mungkin lah kita bahasakan seperti itu. Saya ulang lagi ya. Kenapa ada perang berkesinambungan sampai tahun ke-8 Hijriah? Mulai tahun kedua ada perang Badar sampai tahun 8 Hijriah itu perang terus. Nabi sama orang kafir perang terus. Akibatnya apa Pak Profesor? Namanya perang itu ya nggak kau bermikir. Pokoknya agar ketemu Islam perang, Islam ketemu kafir perang nggak kau bermikir. Padahal Islam itu bisa diterima oleh akal sehat, harus lewat diskusi, lewat pengamatan, lewat pemikiran, lewat pengendapan berpikir. Makanya Nabi tahu ini masalah besar. Kalau orang perang terus, itu gak kober mikir Islam, gak sempat diskusi tentang Islam. Makanya Nabi hanya minta satu poin. Oke, perjanjian ini saya turutin semua, tapi saya minta orang kafir semuanya boleh mendiskusikan Islam, boleh seminar tentang Islam. Mereka bilang iya, karena pikiran mereka kan diskusi paling piye. Ternyata betul, ada diskusi. Terus temanya gini, kira-kira bener di Muhammad Abu Jahal. Terus Tuhan Muhammad sama Tuhan Abu Jahal itu keren mana? Diskusi. Tuhan Muhammad itu khaliqus samawati wal ardi, yang menciptakan langit bumi. Sebagaimana kampanyenya Muhammad. Ya mereka masih jangkar bilang Muhammad. Kalau Tuhan kita, ya berhala itu yang kita bikin, yang kadang rusak, yang kadang kudanan, terus lemutan, pokoknya itu diskusi. Kita kok bener pengirannya Muhammad. Terus Muhammad Abu Jahal. Mulai dhisik Muhammad itu rata bodoh nih. Mulai dulu Muhammad itu gak pernah bohong. Abu Jahal, waduh, wis bodoh nih ngongkonan. Wis ribet kan? Dan semua diskusi itu mengarah ke kebenaran Islam. Akhirnya ngomong kafir sing tokoh-tokoh cara Jawa yo, wah semane jebule masalah ini kan. Artinya gini, kalau kita ingin Indonesia damai, sebenarnya yang untung itu Islam. Karena Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tentu gak akan diperbandingkan atau akan dikalahkan oleh Tuhan yang lahirnya saja sudah di bumi. Misalnya kita menjual Tuhan Allah, siapa itu yang menciptakan langit bumi, yang ada sebelum langit bumi? Bandingkan dengan Tuhan yang lahirnya di bumi, ada tanggal lahirnya, ada aktenya, itu kan sudah ribet kan. Begitu juga kalau memperbandingkan tokoh, Muhammad itu siapa? Tokoh yang bisa menyatukan pan Arabik, tokoh yang begini-begini, yang sayang istri, sayang keluarga, dibandingkan dengan tokoh Abu Jahal Abu Lahab yang dorong jauh penggaweannya yang ngerugikan orang lain. Akhirnya orang itu mulai tertarik sama Islam. Makanya kata Az-Zuhri pakai bahasa dulu, falam yaklim ahadun bil Islam. Tapi kalau sekarang yang populer itu bahasa yatakallam. Sebenarnya yang benar itu bahasa kalimah yaklimu kalaman, karena masdarnya itu kalam, berarti sulasi nopo mujarrad. Tapi di fiilnya itu mujarradnya enggak kelaku. Jadi di fiilnya takallama yatakallamu, tapi untuk masdarnya yang kelaku kalaman. Jadi ini agak unik, agak enggak lazim. Mestinya kan takallama yatakallamu takalluman, tapi di masdarnya kalam populer, tapi di fiilnya tidak populer. Saya teruskan ya, ini penting sekali. Jadi menjual Islam, kalau boleh dibahasakan menjual, itu tetap enak dalam kondisi damai. Karena kalau kita perang, itu bawaannya kalau ketemu ya perang, kalau ketemu perang, sehingga orang itu rakober diskusi loh, saat benernya Islam sampai kafir itu bener di. Karena tidak kober diskusi, tidak sempat diskusi, orang yang milih yang kafir, karena yang mayoritas yang kuat. Sementara Islam zaman itu lemah. Nah, Nabi itu yang diminta hudnah, yang penting kita damai.
Terus orang boleh mendiskusikan benar mana kita dan mereka. Ya setelah diskusi ya tadi kan nggak mungkin Allah yang begitu keren hebat pencipta langit bumi dibandingkan berhala yang mengurus dirinya sendiri saja tidak bisa. Walhasil terus orang mulai tertarik sama Islam dan aturannya nggak boleh dilarang diskusi itu. Nah makanya saya pernah ditanya beberapa profesor di Jogja, Gus suatu saat kalau kampus paling keren di Jogja ini ada Islamic Studies kemudian pengajarnya dari berbagai agama, ini riskan nggak bagi Islam? Saya jawab, asal yang didiskusikan Islam itu nggak masalah, yang repot itu nak umat Islam. Karena kalau umat Islam yang jadi percontohan, banyak raja yang dolim, banyak pemimpin muslim yang dolim, terus identik dengan Islam itu jadi dolim kan ribet. Ya kalau pas umat Islam, kalau Islam yang kumat kan jadi masalah kan. Nah ini kan terus jadi beda umat Islam sama Islam yang lagi apa? Kumat. Sehingga cerita terus Islam mendapat posisi yang luar biasa. Nah makanya di sini diistilahkan falam makanatil hudnah, ketika ada perdamaian wa amanan nasu ba'dum ba'do, orang merasa aman, itu fatafawadu fil hadis wal munazaah. Mereka berdebat, munazaah itu berdebat. Keren mana konsep Muhammad dengan konsep Abu Jahal? Keren mana konsep Tuhannya Muhammad dengan Tuhan kita? Terus diskusi dan mereka akhirnya ikrar, wah yang benar ya Muhammad lah. Di mana-mana Tuhan tuh ya sebelum langit dan bumi, di mana-mana Tuhan ya punya reputasi menciptakan. Masa Tuhan reputasinya diciptakan, kayak berhala dan sebagainya. Ibadah juga gitu. Ibadah wong kafir itu kalau tawaf itu telanjang, ibadah Muhammad santun pakai pakaian. Terus akhirnya mereka mulai tertarik Islam. Sehingga saya lihat di beberapa tafsir, saya memang tidak akan ngomong yang tidak serius, ngergani Unisma ben sawangane pemikir serius. Di Quran itu sampai lihat di tafsir Tobari itu ada ayat bal naqzifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Qadzafa itu kalau di kamus tak lihat itu takallama bila dalilin. Qadzafa itu ya pokoknya sekenanya. Artinya gini, kebenaran Islam atau kebenaran hak itu kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Apalagi kamu taruh secara teratur, kamu taruh sekenanya saja itu tetap menang. Sehingga di sini banyak sahabat yang hidup di Cina. Sekarang juga banyak orang alim yang milih hidup di Amerika, banyak orang alim yang milih hidup di Inggris. Dan mereka pede, percaya diri karena kebenaran itu kamu letakkan di mana saja, itu tetap akan menang, akan menemukan momentum kemenangannya. Misalnya gini, contoh paling gampang. Dulu para peneliti, saya ulang lagi dulu para peneliti itu ya datang kemana-mana, termasuk Ibnu Battuta, termasuk Ibnu Khaldun. Ya semua peneliti itu suka neliti. Setelah diteliti, Quran itu satu-satunya kitab suci yang membicarakan sains, misalnya tentang falak, tentang astronomi, tentang asal-usul kejadian manusia, kejadian makhluk. Juga bicara tentang geografi, geologis, semuanya. Sementara kitab lain hanya cerita tentang mawaid wal hikam wal ibar. Jadi diteliti kayak apa, pada akhirnya hak ini yang menang. Bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghu fa idza huwa zahid. Saya berkali-kali cerita ada ulama yang ahli matematika. Ketika ditanya kenapa kamu suka ngajar matematika, sampai muridnya itu ragu ini gurukum bu swarga ta ora, penggaweane mulang matematika. Tapi para muridnya bermimpi bahwa Imam Amudi itu disuruh ngajar para malaikat. Dan itu pede betul dia. Kata Allah, ini ulama saya yang iman kepada saya setingkat iman kamu. Dari malaikat itu tidak mungkin Gusti kita menyaksikan langsung engkau sementara ini di bumi, nggak nyaksikan jenengan. Kenapa bisa sepede dan seyakin itu? Akhirnya Imam Amudi disuruh ngajarin matematika. Jadi Anda kalau profesor itu nanti harus sempat ngajari malaikat, itu baru benar-benar profesor. Jadi nanti di akhirat ngajari siapa? Malaikat. Jadi ada seminar yang melibatkan banyak malaikat, narasumbernya itu seorang profesor. Itu ketika kenapa engkau begitu yakin kalau Allah itu Tuhan dan Allah itu Al-Wahidus Shomad. Terus Imam Amudi mulai nulis angka gak beraturan 2, 3, 4, 5 sampai 1 miliar 1 triliun, pokoknya gak beraturan. Kata beliau nisbatus naini wasala ila ma la nihayatalaha iku nisbatul far'i ilal asli. Mbok angka sebanyak apapun 2 dibanding 1 ya far'ul wahid, 3 dibanding 1 ya far'ul wahid, semua angka yang gak terhingga pun dibanding 1 semuanya far'ul wahid. Semua angka sebanyak apapun itu cabang dari angka 1. Fakullu hadhil awalim far'un minal wahidis shomad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakil malaikat tepuk tangan, iya juga. Jadi
Begitu juga ada ulama itu ahli gambar. Saya dulu ngaji sama Mbah Mun Al-Husunul Hamidiyah, itu kitabnya itu banyak gambarnya. Dan gale gambar yang ngawur betul, mangga ahli gambar. Saya Apple, sempurna lele. Semua gambar bangunan, gambar sapi, pokoknya gambar. Ternyata dia menemukan Tuhan itu dari gambar. Gambar serapi ini atau seruwet ini sama. Gambar rapi sama ruwet itu sama kalau dalam pandangan tauhid. Dimulai minan nuqtah al-wahidah. Kowe cek gambar sing rapi sing indah, cek gambarmu elek, dimulai dari satu titik. Dan titik ini nuqtatil wujud yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak cara ahli tauhid gak penting gambarnya api, menang lomba atau ora penting. Butuhe hadis surah ini gambar baik yang rapi maupun ndak adalah min nuqtah dari satu titik. Ya, alam raya sebanyak ini mbok gambar mbok ora, cek mulai Mars sampai Jupiter kabeh semua bentuknya yang banyak ini semuanya min nuqtatil wujud, yaitu dari titik wujud. Gini kok Allah Subhanahu wa taala. Di sini hebatnya ulama-ulama, mbok dia pengajar matematika, mbok pengajar gambar, semuanya dipakai perangkat untuk tauhid. Nah, itu kan juga bagian dari Islam damai, Islam yang sangat tidak perlu perang untuk orang dipaksa Islam. Enggak perlu provokatif kayak tadi pidatonya rektor jenengan tadi. Jadi ciri utama ilmuwan itu kalau ngomong datar tapi logikanya enggak terbantahkan, itu ciri khas ilmuwan. Kalau ciri khas politikus kalau ngomong itu keras, provokatif lah kira-kira gitu. Tapi isinya biasa. Nah saya berharap nanti semua profesor doktor itu datar tapi isinya kualitasnya bagus ini. Mentes. Jadi makanya terus kata ulama, kenapa diistilahkan balnat zifu bil haqqi? Kenapa pakai qadzafa sementara qadzafa maknanya takallama bila dalil? Maksudnya bila dalil di sini itu min ghairi ikhtiyajin ila dalilin. Kebenaran itu memang enggak butuh dalil. Apa kita perlu dalilnya apa? Buktinya apa? Kalau 3 itu cabang dari 1. Wong gendeng yang takok gitu pas orang gendeng. Wong 3 cabang dari 1 kok ditanyakan buktinya apa? Itu min awalil bidah. Pertama orang pasti tahu kalau 3 itu far'ul wahid. 1 juta juga far'ul wahid, 1 miliar juga far'ul. Gambar yang sebanyak apapun ya dimulai dari 1 titik, cek gambar benar maupun yang tidak. Akhirnya apa? Ulama dulu itu sebegitu rileks nerangkan tauhid. Lalu kenapa asma ini yang ya ini kan khas NU ya, khas pesantren. Sebenarnya saya keberatan pakai istilah khas NU, pakai khas pesantren karena NU itu anaknya pesantren, jangan dibalik pesantren anaknya NU karena sebelum ada NU itu ada pesantren. Tapi kayaknya Unisma lebih suka pakai bahasa NU dan saya ya agak orderan yang terpaksa disuruh ngomong. Ini agak kacau sebetulnya ini agak kacau. Jadi NU itu sama pesantren itu tua pesantren. Jadi NU dilahirkan pesantren bukan dibalik. Pesantren dilahirkan NU. Sehingga barokahnya didirikan pesantren ini kadang nyuwun sewu sekali Mbah Hasyim itu kadang ide besar beliau itu ora dituruti wong NU. Jadi Mbah Hasyim cara kula kok dadi Mbah Hasyim ya mangkel. Mbah Hasyim itu ngarang kentong. Nggih ngaramno beduk, tapi wong NU nganggo kentong. Beduk. Dan uniknya Mbah Hasyim enggak tersinggung. Karena ciri khas pesantren itu membolehkan perbedaan apa? Pendapat. Itu masyhur khilafnya Mbah Hasyim sama Mbah Fakih Mas Kumambang itu sampai dikitabkan, saling ngeritik, saling macam-macam lah. Jadi cara berpikir Mbah Hasyim ketika Nabi rembukan, ini gimana ya cara menentukan waktu sholat ya? Ya pakai kentong ya Rasulullah, dzakalin nasoro itu untuk orang Nasrani. Ya pakai buk itu trompet, dzakalil Yahud itu untuk orang Yahudi. Terus, ada yang usul lagi pakai api ya Rasulullah, dzakalil Majusi itu orang Majusi. Setelah itu ada orang datang lari-lari cerita mimpi adzan tadi. Ya itu terus dipakai sarana pemanggilan sholat ya adzan itu. Sehingga Mbah Hasyim menolak kentong. Karena mantas sabah biqaumin fahuwa minhum. Beliau keras sekali sampai bilang haram. Beliau judulnya ya haram. Al-Jasus Antakhrimin Nakus. Setelah naskah itu sampai ke Mbah Fakih Mas Kumambang di Gresik situ, di daerah Dukun situ. Dulu nggak ada WA ya, jadi sampainya ya lama. Makanya saya sampai sekarang nggak punya WA karena ya saya ulama kan, kalau WA-an terus ya jadi ulama. Nggak jadi ulama main WA-an terus itu. Nah itu termasuk rektor nggak kau bermikir itu mesti kebanyakan WA. Karena kan otaknya didikte oleh sesuatu yang masuk. Sesuatu yang dilihat itu kan pasti mendikte kita. Beda kalau yang enggak WA-an kan mikir apa kita yang menentukan. Kalau WA-an kan kita ditentukan.
mau mikir anaknya butuh apa, gara-gara WA informasi Jakarta mikir Jakarta. Padahal secara kewajiban ngapain kamu orang Malang mikir Jakarta? Gara-gara WA, mikir Jakarta belum selesai ada berita di Sulawesi, mikir Sulawesi. Habis itu mikir NTT. Makanya semua orang sekarang merasa tokoh nasional gara-gara informasi yang masuk itu nasional. Jadi Mas Yo RT yang mikir gimana Gus Indonesia kok. Ada RT loh. Sampai lupa kalau dia itu RT. Jadi semua orang sekarang merasa tokoh nasional. Nah, itu gara-gara apa coba? Akhirnya semua orang juga punya ide tentang nasional. Harusnya negara itu gini-gini. Jebule wong sing duwe ikon itu sapa? RT. Ribet kan? Saya teruskan. Setelah naskah itu sampai ke Kiai Fakih Mas Kumambang. Beliau itu marah besar. Ini harus dilawan dan saya bukan karena benci Mbah Hasyim. Beliau teman saya ketika ngaji Kiai Mahfud di Mekah. Jadi Mbah Fakih dan Kiai Hasyim itu teman ketika ngaji di Mekah. Terus cara ngelawan tuh lucu. Lucu. Gak ilmiah tapi gak ilmiah wong alim tetap ilmiah. Di mana-mana serupa itu tidak sama. Ya kalau mungkin zaman Nabi di Madinah itu zaman itu kentong itu identik dengan milik Nasrani. Di Indonesia beda. Pos kampling ya kentong, kebakaran ya kentong, wae sarapan orang di LP ya pakai kentong. Jadi tidak ada jaminan kalau kentongan itu identik dengan Nasrani. Lalu haramnya di mana? Yang di mana-mana tasabuh itu identik. Ini tidak identik. Mulai masalah kan? Mulai masalah. Jadi beliau gaya judul Hazruus. Hazruus itu kepala bergeleng-geleng. Sekarangan kok ngene. Jadi sekarangan kok provokatif gitu. Nah. Dan itu Mbah Hasyim ya hormat Mbah Fakih hormat Mbah Hasyim. Saya sendiri secara pribadi itu lebih suka pendapat Mbah Hasyim sebetulnya. Karena bagi saya sholat itu sakral. Ya sudahlah kalau sakral ya dipanggil dengan sesuatu yang sakral yaitu kalimat thayyibah adzan. Tapi saya tidak akan bilang kalau kentongan itu haram. Karena kalau haram alasannya mirip orang Nasrani. Sementara pos kampling ya pakai kentong, ada banjir ya kentong, ada kebakaran ya kentong. Jadi tidak identik untuk misa atau untuk sholat ala Nasrani. Tapi itu dulu ya rileks saja. Dua beliau itu ya saling menghormati, padahal saling kritik. Dan dulu ulama yang beda madhab itu ya saling menghormati. Imam Syafi'i itu kalau sholat di kawasan Masjid Abi Hanifah ya tidak kunut. Ketika ditanya kenapa kamu tidak kunut, sementara engkau berpendapat kunut itu sunat. Ikroman di hadal madhab, saya sangat menghormati madhab. Imam Ahmad bin Hanbal itu berpendapat kalau orang pakai bekam, pakai iftisot atau hijamah itu batal sholatnya. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak batal apa sholatnya atau wudunya tidak batal. Tapi Imam Ahmad itu ditanya, apa kamu makmum Syafi'i? Bagaimana mungkin saya tidak makmum sama wali kutub seperti Imam Syafi'i? Padahal menurut keyakinan Imam Ahmad ini sholatnya batal. Ini habis ikhtiqam udah wudu. Tapi tetap saja beliau. Karena perbedaan pendapat di furu' itu lazim. Ya orang boleh berdebat lah. Ketika Unisma datangkan saya, itu saking senengnya kiai, saking sombongnya sampai ngatur kiai. Kan nggak pernah bisa diperdebatkan itu kan. Orang boleh debat kan. Itu saking angkuhnya apa saking senengnya kan nggak jelas kan. Kan dan orang boleh setuju pendapat saya, yaitu ngatur kiai itu haram. Setuju juga Pak Rektor, ekspresi mahabbah itu ya macam-macam. Dulu sahabat ya gitu, sahabat itu ada yang nggak kenal wajahnya Nabi sama sekali sampai akhir hayatnya. Ketika ditanya, lo kamu itu sahabat kok nggak tahu wajahnya Nabi? Saya tidak pernah berani memandang Nabi karena ijlalan Nabi, terlalu menghormati saya sehingga tidak berani memandang wajahnya. Ada sahabat yang penggawaannya dulu wajah Nabi sampai bisa nyifati Alfiu Faminunil Hajib sampai bisa nyifati detail karena dulu wajah Nabi itu ibadah. Ada seorang wali ditanya, kalau kamu di surga ingin nggak melihat Allah? Enggak. Loh, tapi semua orang ingin melihat Allah. Unazzihu dzalikal jamal an-nadhari misli. Ben gak elek-elek Allah tak delok terima aku. Wong ra jelas. Yang penting kok delok pangeran. Banyak. Jadi justru tapi karena saking takzimnya. Enggak lah, mosok aku kok. Makanya saya berkali-kali cerita. Menurut kesepakatan ulama, soft awal itu paling baik. Tapi banyak juga wali yang kalau sholat itu di belakang. Kayak paling bener yang kok ngarep gitu. Lu bayangkan misalnya kamu semangat di soft awal di Masjid Haram, jebule sholatnya salah. Itu dari malaikat, gayane kok ngarep, jebule ra roh. Iku di sini-sini wong. Jebule bodoh gitu. Gayane kok ngarep jebule. Coba orang kalau sowan Mbah Mun yang berani di depan itu kan ya ketuanya atau jubirnya kan. Yang merasa tidak pati pinter-pinter kan mesti di pojokan. Artinya sudut pandang seperti itu ya sah saja, apa?
sah saja. Makanya banyak sahabat yang jarang sowan Nabi, alasannya takut ganggu Nabi. Banyak yang sering sowan Nabi, alasannya seneng Nabi. Yang sowan ya seneng Nabi, yang enggak sowan alasannya seneng. Lu Nabi itu tokoh, punya keluarga, punya anak. Kalau saya sering sowan berarti sering ganggu. Yang sering sowan dia alasan ini khazanah kita harus istifadah. Jadi zaman dulu dia biasa dua sahabat, yang satu milih mahabbah itu milih sering sowan, yang satu juga mahabbah milih tidak sering. Karena pertanyaannya bisa dibalik kan, sering sowan apa sering ganggu coba. Nabi Abedar, assalamualaikum. Nabi nimang cucunya, assalamualaikum. Ayo bener yang sowan apa bener yang enggak kalau seperti itu. Akhirnya terus diatur sedemikian rupa oleh Quran. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairal lahum. Jadi sahabat kalau mau sowan Nabi ya nunggu di sufah. Kalau Nabi keluar berarti milik publik. Sekali masuk ke dalam tidak ada sahabat yang berani sowan. La tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum. Kalau soal sampai masuk dalam harus nunggu dipanggil. Karena sekali Nabi masuk dalam itu milik privat keluarga, milik istrinya, milik cucunya, milik keluarganya. Jadi Nabi sekali keluar ke ruang itu berarti milik publik. Itu terus jalan tengah. Karena kalau langsung masuk, bayangkan saya itu sering menyaksikan. Mbah Mun habis ngaji 2,5 jam ngaji Jalalain, baru masuk, assalamualaikum. Padahal yai mungkin mau ke kamar mandi, mau ini itu. Jadi dulu itu Quran sangat modern. Sebelum ada dokter ngatur tamu, rektor ngatur tamu itu Islam sudah modern. Dia kan gak fair kan? Misalnya saya ke Unisma harus janjian pakai ini, terus kalau misalnya ke sini selonang-selonang kan lucu kan, mentang-mentang kiai terus juga sowan-sowanan selonang-selonang. Padahal kalau kita mau ke mereka pakai protokol. Sering gak fair dunia ini. Tapi karena aku kiai ra oleh gelo ya sudah. Akhirnya saya memutuskan gak gampang kemana-mana karena itu. Saya sering didatangi ajudannya menteri, Gus mau ada tamu dari Jakarta tanggal ini. Mesti saya bilang, mereka milih tanggal yang mereka kosong. Kok ndak mikir apa situ kosong? Tak jawab ndak lah, sebelum diatur bahasanya dan tawaduknya gitu. Akhirnya dibalik, datang lagi, Gus jam jenengan kosong apa, kita menyesuaikan. Lah itu lagi dia akhlak kata saya. Itu baru punya akhlak kata saya. Bukan masalah ini, bukan masalah gengsi ya. Saya sendiri itu dolan ke alumni itu jarang, karena ya takut. Kiai kan yang nganggur, jam 9 nganggur, jam 10 nganggur. Bisa saja alumni itu kerja di pabrik, bisa saja yang latihan ekonomi di pasar. Sehingga kalau saya datang jam 9, iki kiai sing nilai santri ini, apa kiai sing ganggu santri. Nah karena orang ini melakukan rutin gak kok berpikir, pokoknya ngono jenenge silaturahim. Mau nyerah kok berpikir, padahal kalau jangan-jangan ini kiai yang nilai santri ini, apa kiai yang ganggu santri ini karena datang di jam kerja. Nah, bayangkan kalau kebenaran dulu itu dikawal oleh satu peradaban perang. Jadi Nabi sesuai diangen-angen mbek Nabi. Perang Badar menang Nabi, perang Uhud menang wong kafir, perang ini gonta-ganti. Apapun itu yang penting satu kesimpulannya, cara Rasulullah kesimpulannya satu. Orang tidak kober mikir kebenaran secara mengendapkan pikiran dengan pikiran jernih. Maka hebatnya Nabi ketika perjanjian, pokoknya saya minta nggak ada perang. Dan orang boleh mendiskusikan Islam. Itu luar biasa idenya Nabi. Karena bawaan perang itu orang kan nggak kober mikir. Ibarat seorang misalnya senang satu perempuan, ketemu rivalnya langsung perang kan gak mikir. Tapi kalau kau bermikir, jangan-jangan cawe wedok iku ora seneng aku. Untungnya apa untuk wong ayu ora seneng, malah mau loro hati. Terus sudahlah, buruan dialihkan kemana kan gitu. Itu nak mau amen WA nan tukaran lewat SMS atau tarung langsung ora kau bermikir. Tapi kalau kau bermikir, akhirnya berpikir nih. Perempuan tadi sebenarnya yang disenangi siapa? Oke, ternyata senang Pak Erik. Sudah kita ngalah. Karena tidak ada nikmatnya kan menikahi perempuan yang sama sekali tidak mencintai kita. Tapi kalau nak kau berpikir pokoknya diprovokasi, wah kue kalah mbak A, kue kalah mbak B, pikirannya kan, ojo sampai kalah. Bareng wis menang ternyata ada mas. Lah. Nah bayangkan Islam itu seperti itu dulu, dipertarungkan. Luang Islam itu dinu aklin, agama yang diterima dengan akal sehat. Tapi sekarang ukurannya perang. Yang menang berarti benar, yang menang benar. Kan terus jadi repot. Itu Nabi tidak ingin, makanya Nabi ingin sudah lah, nggak ada perang. Nah, makanya kata Imam Zuhri, Fathul Islam terbaik adalah orang boleh diskusi tentang Islam dan tidak ada perang. Lagi-lagi penting, tidak perang itu penting. Silmun itu penting, perdamaian itu. Setelah tidak ada perang, akhirnya fatafawadu fil hadis wal munazah. Orang boleh diskusi apa saja, termasuk boleh adu polemik. Konsep satu Tuhan dan Tuhan banyak diperdebatkan. Akhirnya Nabi secara rileks bisa menjelaskan. Muhammad, urusan kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup, Tuhan harus banyak untuk menyelesaikan berbagai urusan. Ada Tuhan bagi rektorat, bagi macam-macam kan. Ada Tuhan untuk ngurusi utang, ngurusi BPKB, macam-macam. Terus kata Rasulullah, enak saja Nabi jawabnya.
Ya kalau kamu punya majikan banyak, perintahnya beda-beda, kamu mangkel enggak, bingung enggak? Ya susah mat. Kalau majikannya banyak, perintahnya beda-beda, kita jadi repot. Seneng mana? Seneng majikan satu. Ya sudah, Tuhanmu itu majikan kamu. Kalau Tuhannya banyak, perintahnya macam-macam, kamu yang repot. Akhirnya sudah mat, Tuhannya satu aja. Ya, itu ya barokahnya diskusi tadi, barokahnya enggak perang. Daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah. Terus alhamdulillah. Jadi orang yang paling kafir pun saat itu taslim. Nah, ini kembali ke kalimat la ilaha illallah. Saya tidak perlu provokatif, pasti teori saya itu benar. Bukan saya bilang benar itu karena sombong, enggak. Ini sesuai teks. Misalnya begini, benar enggak kelompok takfiri yang suka ngafirkan orang lain? Itu pasti tidak benar. Logikanya gampang. Orang yang kafir 70 tahun saja dengan melafadzkan la ilaha illallah menjadi muslim. Masa dengan kalimat yang sama yang muslim menjadi kafir? Itu logikanya kan enggak ketemu. Orang kafir 70 tahun untuk menjadi muslim disuruh baca apa? La ilaha illallah. Tapi gara-gara baca la ilaha illallah nyekel patok jadi kafir. Pertanyaannya, loh ini kalimat apa? Kalimat untuk mengkafirkan apa kalimat untuk mengislamkan? Karena yang kafir dengan kalimat itu menjadi Islam, ternyata yang Islam dengan kalimat itu menjadi kafir. Itu ketemu enggak? Cara logika itu kan enggak ketemu kan? Makanya cara pikirannya Abdul Hasan Asyadzili, dan saya setuju pikiran itu. Istighfar ini boleh orang Jawa Timur protes karena kadang beda manhaj, tapi jangan protes saya, protes Abdul Hasan Asyadzili, kualat mesti sampean. Ketua Torekoh napa? Syadziliyah. Cara madzhab Syadzili, dan Anda boleh berbeda madzhab, mencari khasnya wong kampus wani beda. Beda kapasitas lah, pokoknya butuhnya beda. Dan ketok pinter, ketok kritis tuh. Cara madzhab Abdul Hasan Asyadzili itu gini Pak Rektor. Jadi istighfar itu baik. Tapi ba'da kamali tauhid, setelah tauhidnya itu benar. Alasan beliau masuk akal. Ketika ada ayat fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Bihadil kalimah. Jadi orang boleh istighfar setelah tauhidnya benar. Alasannya Abdul Hasan Asyadzili begini. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakan kepada mereka yang kafir, sekali mereka tidak kafir, maka otomatis dosanya masa lalu diampuni. Pertanyaannya, yang bisa menghentikan kekafiran itu kalimat apa? La ilaha illallah. Dengan hanya melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah langsung yughfar lahum ma qad salaf, langsung dosanya diampuni. Berarti yang menjadi pengampun dosa lah, penyebab pengampunan itu apa? La ilaha illallah. Itu bahkan orang kafir belum istighfar. Di ayat itu kan Allah enggak mensyaratkan setelah la ilaha illallah istighfar baru diampuni, enggak. Asal la ilaha illallah langsung yughfar lahum ma qad salaf. Saya ulang lagi ya, jelas ya. Jadi qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad. Nah, sekarang iyantahu, mereka berhenti dari kafirnya. Syaratnya pakai apa? La ilaha illallah Muhammadur, itu langsung yughfar lahum ma qad. Artinya apa? Ghufranullah itu bisa didapat hanya dengan mujarrodut tauhid, yaitu hanya dengan melafadzkan kalimat thayyibah. Dan sahnya istighfar juga berdasar kalimat thayyibah itu. Misalnya gini, orang kafir sebelum Islam melafadzkan astaghfirullah, 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 kira-kira diterima enggak? Enggak kan? Karena syaratnya istighfar ba'dat tauhid. Nah, makanya dalam madzhab Syadzili istighfar itu setelah la ilaha illallah. Karena cara pandang ya seperti itu. Jadi fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Jadi dengan kebenaran tauhid saja ini sudah cukup kita insyaallah layak diampuni. Karena innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi orang yang tauhidnya benar itu bisa diampuni Allah asal tauhidnya benar. Itu Allah ngendikan liman yasha wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dawuh Imam Suyuti walam yakun liman yastaghfir. Jadi orang yang bertauhid secara benar meskipun gak sempat istighfar itu tetap potensi diampuni. Karena bawaan tauhid itu sudah menjadi layak diampuni. Kayak orang kafir sekali ngelafadzkan kalimat tauhid, mbok gak istighfar langsung diampuni. Nah, karena melihat seperti itu terus orang berlomba-lomba memperbanyak jumlah ngelafadzkan la ilaha illallah. Jadi kita yang alim, kita semua, saya tidak bilang saya, kita termasuk yang di pinggir-pinggir saya, ngaku alim yang ora masalah lah, soalnya. Kita semua yang alim-alim itu tahu bahwa la ilaha illallah itu super. Sudah bawaannya tauhid, juga punya kelayakan diampuni. Nah, kemudian nasib kita agak sial. Malah kalimat ini dituduh bid'ah, dituduh khurafat. Mergo Nabi enggak pernah tahlilan, Nabi enggak pernah. Nabi enggak pernah tahlilan, kalau diartikan Nabi ora tau maca la ilaha illallah, agak kalimat itu.
Nah, ini provokatif ini. Jadi ini sudahlah keanehan-keanehan ini kita terima karena ciri utama wali, ciri utama ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus pernah disakiti. Jadi kalau Unisma sakit kalau dituduh apa? Dituduh bid'ah itu berarti belum calon ulama. Calon ulama itu wa'udhu fisabilillah, harus disakiti. Jadi kalau kamu disalahpahami itu ya harus santai. Ya termasuk provokatif tadi. Termasuk diatur tadi itu. Jadi kalau cara berpikir kan, karena mereka itu memang kalau kita turutin itu memenya itu terlalu, kadang menghujat kita itu enak ya jadi KNU, ada orang mati datang, kiainya dapat makan, dapat rokok, terus pulang. Gitu. Jadi apa? Terus kita kayak tersangka terus. Kita kan kayak tersangka terus, tertuduh terus itu. Terus yang orang NU ya memenya juga nggak kalah ekstrimnya. Boleh ya ajaran orang nggak boleh ngasih-ngasih kiai gitu. Berarti boleh dong ajaran kikir. Jadi memang kadang apa ya, cangkem elek lah bahasa kasarnya itu. Itu memang kadang lebih mengenakan kalau kita datang ke acara mayat kan dapat makan, dapat minum. Kalau yang sohibul bed rokok ya dapat rokok. Kalau kiainya dapat wajib, kadang 20.000, kadang 50.000. Terus memenya itu kok setega itu ya, ada orang meninggal kok malah kita makan-makan. Seakan-akan kan kultur ini biadab kan gitu. Tapi yang orang NU kebalikan bales. Oh ternyata nggak boleh ya mayat disodakoi. Ternyata nggak boleh ya orang dermawan. Berarti Islam membolehkan medit ya gitu. Yang model ini kan. Tangan-tangan itu luwih mandi timbang takbir ya kan. Karena ini kan memicu emosi kan. Memicu apa? Emosi. Nah, tapi saya kalau disuruh bela mana itu tidak ada yang sabil. Ya seorang sudah lah kalau mau nganggur saja sudah itu. Ya tapi itu memang apa ya? Itu khazanah Islam, ada yang kritik, ada yang enggak. Ya itu memang khazanah. Ya biasa aja kalau saya biasa. Karena dulu ulama itu sudut pandangnya itu ya seperti itu. Ada yang ulama suka ibadah itu sholat, ada yang milih apa tidur. Sampai Imam Ghazali bilang suatu saat ibadah terbaik di zaman akhir itu tidur. Sholat saja kalah sama tidur kan. Tapi itu loh ya, yang wajib tetap loh, terus kamu gak sholat wajib. Begini beliau mencontohkan itu. Ada orang sholat tahajud terus obsesinya itu ingin hajatnya terkabulkan. Sementara yang tidur obsesinya nikmati rahmatnya Allah, boleh tidur, bisa tidur. Kata Imam Ghazali, timbang kita tahajud terus nuntut pangeran aduk turu katanya. Mergo engko diakibat terus setan memberi bisikan, "Lho nyatanya kamu tahajud ya gak terkabul." Berarti cerita bahwa Nabi ngendikan kalau doa tahajud mustajab enggak. Daripada ngono ki aduk turu ora tau ndonga Imam Ghazali. Timbang abri-abri Islam ya, timbang elek-elekin apa? Islam. Jadi ulama itu mulai dulu itu sudah berpikir. Banyak orang menjadikan tahajud, sholat malam itu media untuk hajatnya. Dan kalau nggak kesampaian ini mutung. Nyalahkan kiainya ijazah ramanti. Macam. Daripada ngono ora usah apa? Tahajud turu. Jadi ini kan cerita ya, itu makanya yang rileks saja lah, bahwa Islam ini yang rileks, yang menyenangkan. Karena ya agama ini harus menyenangkan. Raditu billahi robba. Raditu itu senang banget. Ridho itu puas. Nggak boleh beragama pertuntungan terus emosinan. Ya marem atau raditu itu marem. Jadi yang ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.